teman-teman Mina semuanya, karena ini udah bikin mereka berduka sekali kan, sedih. Saya kenal sama kembarannya Mina, mamanya Mina, adiknya Mina. Saya nggak bisa kata-kata, nggak bisa bilang saya udah sedih begini kehilangan teman dan dituduh pembunuh dia. Itu saya udah nggak tahu mikirnya mesti gimana. Kasus kopi maut sianida yang mengakibatkan kematian Wayan Mirna Salihin memasuki babak baru. Akhirnya jajaran Polda Metro Jaya menetapkan Jessica Kumala Wongso menjadi tersangka. Direktorat Reserse Kriminal Umum malam ini telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap saudari J, tersangka terhadap dugaan melakukan tindak pidana pasal 340 KUHP, perencanaan, pembunuhan berencana. Maka malam ini terhadap saudari J, SK pada kasus tewasnya saudari Mirna, kami telah tanda tangani selaku direktur untuk dilakukan penahanan. Seperti diberitakan sebelumnya, kematian Wayan Mirna Salihin bermula saat korban bercengkrama dengan dua sahabatnya, Jessica dan Hani, di Cafe Olivier di sebuah mal di Jakarta Pusat. Mirna mengalami kejang-kejang dan tak sadarkan diri setelah menengguk es kopi Vietnam. Mirna kemudian dilarikan ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Dari hasil otopsi, diketahui bahwa Mirna tewas akibat racun sianida. Hasil otopsi ini konsisten dengan temuan polisi lainnya, yaitu es kopi Vietnam yang diminum Mirna mengandung racun sianida. Polisi pun melaksanakan serangkaian proses pengungkapan kasus. Sejak awal, posisi Jessica Kumala Wongso tersudutkan. Teman kuliah Mirna semasa di Australia ini adalah orang yang memesankan minuman sebelum Mirna dan Hani tiba di lokasi kejadian. Namun semua dugaan yang mengarah pada Jessica ini tidak mudah dibuktikan. Sebab tidak ada yang melihat secara pasti bahwa Jessica adalah orang yang menaburkan racun sianida ke minuman Mirna. Polisi terus menyelidiki. Sejumlah saksi mulai dari pegawai Cafe Olivier, sahabat, dan keluarga Mirna dimintai keterangan. Proses pembuatan kopi sampai terhidang ke meja pelanggan direkonstruksi. Rekaman kamera CCTV pun dianalisa. Hasilnya, Jessica ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Meski demikian, baik Jessica maupun kuasa hukumnya menolak tuduhan tersebut. Hingga saat ini Jessica tetap menyatakan tidak tahu menahu soal sianida dan penyebab kematian Mirna. Tapi saya ngerasa sekarang itu saya nggak melakukan, buktinya apa? Itu walaupun suatu hari ada bukti, saya nggak tahu itu bukti dari mana. Saya nggak berbuat apa-apa. Ucapan Jessica ini sempat membuat berang keluarga Mirna. Dermawan Salihin, ayah Mirna, menyatakan tidak percaya dengan ucapan Jessica. Dan banyak hal lagi yang dia bohong. Katanya kopi datang itu tasnya udah ditaruh di bawah tuh, bagnya paper bag. Salah. Justru dia benahin. Itu paper bag tuh nutupin itu kopi. Ini anak saya belum pernah lihat. Tahu-tahu ketemu di mana tuh? Di Abdi Waluyo. Baru pertama kali saya lihat. Ini siapa sih ini orang gitu kan? Karena waktu saya ke Australia juga terakhir saya lihat anak-anaknya tuh rame-rame saya traktir makan gitu kan. Ada, semuanya ada. Cuma dia nggak ada. Meski Jessica telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus kematian Mirna, proses hukum kasus ini tidaklah mudah. Sebab hingga kini masih terus dipertanyakan, adakah bukti material maupun kesaksian yang menempatkan Jessica sebagai penabur racun sianida di kopi Mirna. Sebab jika bukti yang telah terkumpul meragukan, meski Jessica adalah pelaku sesungguhnya, maka hukum tak mampu menjangkau perempuan yang pernah bekerja di Australia ini. Hello Indonesia, let's go! Bagaimana kalau malam lain kita ini kita hangatkan dengan lagu Madu dan Racun. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja,
selalu tersipu rawan sikapmu di balik kemelutmu, dilema kabutmu, di tabir mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Alright. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja, selalu tersipu rawan sikapmu di balik kemelutmu, dilema kabutmu, di tabir mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Solo saxophone. Oke, mudah-mudahan untuk kasus kita kali ini para lawyers hebat kita ini bisa mengungkap yang mana madu, yang mana racun. Di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Indonesia Lawyers Club, sing it terus. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Thank you. Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema Benarkah Jessica meracun Mirna? Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, dimanapun siaran kami bisa ditangkap, kita bertemu kembali malam ini untuk mendiskusikan isu yang paling ramai, paling hangat dalam minggu-minggu ini tentang pembunuhan Mirna. Drama pembunuhan Mirna lewat racun sianida
sungguh-sungguh menyita perhatian publik. Benarkah Jessica yang notabene adalah teman dari Mirna yang meracun Mirna di sebuah kafe yang katanya kafe Vietnam? Persoalan ini menjadi persoalan hukum yang juga menarik. Karena racun sianida di dunia, dari 10 pembunuhan pakai racun sianida, hanya 1 yang bisa terbukti atau terungkap. Dan apakah dalam kasus ini Jessica nantinya akan terbukti? Itu yang kita mau diskusikan. Karena hukum pidana membutuhkan bukti-bukti material yang mutlak. Seperti diantarkan tadi, bahwa sejauh ini yang kita baca di media, dari keterangan polisi juga, belum ada satu saksi pun yang nyata-nyata melihat bahwa Jessica memasukkan racun ke kopinya Mirna. Yang ada CCTV yang melihat gerakan-gerakan yang bisa ditafsirkan bahwa itu lagi meracik racun, dan bahwa Jessica melihat keliling, melihat CCTV ada di mana, yang bagi banyak kalangan hukum itu baru merupakan petunjuk, belum bukti material. Tapi tentu kita belum tahu apa yang sudah dimiliki polisi, sehingga polisi melakukan penahanan terhadap Jessica. Kita akan mulai dengan polisi. Malam ini Polri atau Polda Metro Jaya diwakili oleh Kombes Iqbal. Saya ingin Bung Iqbal menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya antarkan tadi. Silakan. Selamat malam Bang Karni, malam Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua, selamat malam para pemirsa TV One. Kami setback dulu pada tanggal 6 ya, terjadinya dugaan pembunuhan di satu kafe di suatu mall di Jakarta. Tidak lama kemudian kami datang ke lokasi untuk melakukan upaya-upaya kepolisian, tentunya melakukan pengolahan tempat kejadian perkara, dan kami tahu bahwa korban sudah tewas di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Setelah itu, langkah-langkah kami tentunya melakukan upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan. Dan otopsi kami berhasil meyakinkan keluarga dapat dilakukan. Dari hasil otopsi tersebut, laboratorium forensik dan kedokteran forensik kepolisian menyatakan bahwa di dalam lambung ada zat beracun, yaitu sianida. Itu bukti awal terjadinya dugaan perbuatan jahat. Dan juga beberapa sampel kopi sudah kami analisa, dan benar bahwa racun tersebut ada di dalam kopi. Lagi-lagi itu bukti awal. Dan maka dari itu berawal dari situ kita melakukan upaya-upaya penyidikan, dan beberapa saksi sudah kami periksa, bahkan lebih dari 15, untuk tentunya melakukan pengungkapan kasus ini secara terang benderang. Nah, saat ini Bang Karni, banyak di media-media menyatakan opini A, opini B, dan lain sebagainya. Dan mohon maaf, kami tidak bisa jelaskan sebenarnya secara gamblang apa itu alat bukti dan lain sebagainya. Karena forum ini tentunya adalah forum membahas fenomena ini, forum membahas tentang kejadian ini dengan seluruh pakar, ya, seluruh keahlian masing-masing. Tetapi forum ini bukan menjadi forum adu alat bukti. Nah, sehingga nanti forum ini tidak menggiring opini bahwa forum ini adalah forum peradilan. Itu menurut kami tidak pas sama sekali. Nanti ketika waktunya tiba, saatnya alat-alat bukti yang kami miliki akan ada di pengadilan. Tentunya strategi penyidik, ya, penyidik sudah menetapkan J sebagai tersangka. Bukti permulaan, 2 bukti sudah dikantongi, bahkan bukti-bukti yang lain sudah. Itu adalah versi penyidik dan keyakinan penyidik menetapkan tersangka.
dilakukan penahanan juga penyidik berkeyakinan bahwa apabila tidak dilakukan penahanan akan mempersulit penyidikan, menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya. Itu adalah subjektif hak kewenangan penyidik. Maka dari itu kami saat ini fokus kepada penguatan alat bukti yang ada. Sehingga nanti pada waktunya jaksa juga kami akan yakinkan, itu tugas kami. Sekali lagi mohon maaf kepada masyarakat semua, kami tidak bisa secara gamblang menyampaikan alat bukti A, B, dan C, dan D. Saya kira Pak Yudi selaku penasehat juga mempunyai strategi khusus. Kami juga mempunyai strategi khusus. Sama-sama ingin melihat bagaimana strategi itu. Sehingga kalau misalnya Polda Metro Jaya membuka semua alat bukti, strategi itu ketahuan. Mari kita sesama praktisi hukum menghormati semua domain kita dan lain sebagainya. Begitu Bang Karni. Baik, Bang Iqbal, artinya kita juga tentu bukan mau uji bukti, pengacara punya bukti, polisi buktinya apa ya. Tapi ada yang menarik dari cerita ini. Misalnya saja, Mirna itu udah memesan kopi lebih dulu sebelum temannya datang, bahkan hampir 1 jam. Itu Jessica. Sebelum Mirna datang dan Nani datang. Ya. Itu nggak lumrah. Karena kalau itu kopi es udah mencair. Kalau itu kopi panas udah dingin tuh. Ya. 1 jam. Lepas daripada bukti CCTV tadi ya. Ya. Tapi ini kejanggalan-kejanggalan Ya. dari apa yang terjadi. Ya. Dan kemudian mereka yang biasanya katanya bayar sendiri-sendiri, hari itu Jessica bayar langsung. Ya. Ini dan membayarkan semuanya. Yang ketiga, artinya ya kalau betul yang diceritakan oleh polisi juga loh, bukan saya mengarang bahwa gelagatnya di CCTV itu celengak-celenguk, lihat ke atas, kemana-mana, kemudian ada gerakan-gerakan seolah-olah memasukkan sesuatu ke dalam gelas, kemudian memang sesuatu yang sangat mencurigakan. Dan kemudian celananya yang disuruh buang Jane oleh pembantunya, celana Jane itu juga tanda tanya juga. Kenapa kalau udah tua, kenapa harus dibuang? Kenapa nggak dikasih pembantu aja misalnya? Ini kacamata awam aja, bukan bukti material. Coba pertanyaan saya, polisi karena nggak dapat celana itu, apa tidak periksa pakaiannya yang lain, apa tasnya? Mana tahu ada sisa sianida di tas tersebut. Ada nggak dilakukan pemeriksaan itu? Ya, begini Bang Karni, saya mengikuti tahap demi tahap seluruh proses penyelidikan dan penyidikan sampai tadi sore. Nah, sekali lagi, kejanggalan-kejanggalan itu yang merupakan petunjuk, ya, saya tidak sebutkan bahwa saya membenarkan bahwa tahapan-tahapan CCTV tadi, tahapan-tahapan yang Bang Karni sampaikan bahwa ada kejanggalan celana dan lain sebagainya. Artinya saya membenarkan bahwa sekali lagi penyidik itu berkeyakinan bahwa ada dugaan perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang yang duduk dengan dengan korban pada saat itu, yaitu J. Nah, itu keyakinan penyidik yang kita harus hormati bersama. Nah, sehingga sekali lagi mohon maaf Bang Karni dan semuanya, saya tidak bisa jelaskan pada forum ini apakah semua alat bukti yang ada dan lain-lain yang merupakan petunjuk, barang bukti material intake kepada kopi dan lain sebagainya. Dan selaku salah satu tim di Polda Metro Jaya, kami mensupport penyidik untuk betul-betul bekerja sehingga nanti pada akhirnya komprehensif dan jaksa yakin. Karena nanti jaksa penuntut umum tentunya akan menganalisa dan memberikan petunjuk bagi kami pada akhirnya P21, dan tidak hanya sampai P21 saja, kami akan terus membantu jaksa untuk meyakinkan hakim nanti di pengadilan, begitu. Maaf Bang Karni, saya tidak bisa sampaikan. Saya paham. Cuma ya tentu Bang Iqbal juga paham ya, bahwa ini tindak pidana
material, Ya. tidak pidananya material. Artinya sampai ke akibatnya. Dan teori kausalitas yang kita pelajari kan antara sebab dan akibat itu terjadi proses yang membuktikan itu. Ya. Karena itu banyak peristiwa yang begini, keyakinan publik udah mantap. Di Amerika misalnya, O.J. Simpson, seluruh publik Amerika yakin ya kalau bahwa si O.J. membunuh istrinya, Ya. tapi juri nyatanya melepaskan. Ya. Kemudian apalagi zaman dulu Al Capone, Ya. tiap hari anak buahnya dar, tapi nggak ada yang ngaku bahwa disuruh Al Capone. Ya. Yang kita khawatirkan itu kalau sampai, Ya. karena itu kita berharap memang polisi punya apa ya, bukti yang material untuk itu. Sekarang pengacara Jessica, Pak apa? Yudi Wibowo Sugito. Yudi Wibowo. Silakan. Seharusnya Terima bukan kasih. Bapak si Pak Darmawan Salihin, dia janji datang, namanya ada di situ, tapi nggak datang. Ya, Kenapa Yudi? Pak saya nggak tahu. Darmawan Salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Begini, saya menerima kuasanya Jessica itu sejak tanggal 10 dan tanggal 11 itu. Waktu itu di rumahnya terjadi penggerebekan polisi. Saya kebetulan sepupunya Jessica. Ibunya Jessica dengan ibu saya itu saudara kandung. Ibunya telepon dari saya satu hari sebelumnya, minta tolong bahwa anaknya mengalami kasus yang demikian, adanya orang mati, mayat di GI, Oliver Cafe. Saya berangkat, siang jam 12, ternyata pada tanggal 10 itu sudah ditunggu orang banyak dari Polsek Tanah Abang, polisi. Terus telepon saya kasih tahu, suruh memberi surat panggilan saja oleh polisi. Polisi langsung ketik surat panggilan di dalam mobil. Ini ceritanya dari bapaknya Jessica. Setelah terima surat panggilan, Senin mau menghadap, saya minggu itu kan sudah datang. Nggak tahunya jam 9, setengah 10, datang lagi rombongan dari Polda. Lebih banyak orangnya. 20 orang atau 30 orang itu saya nggak tahu. Tanpa membawa surat secari kertas pun. Dan mau interogasi dan penggeledahan rumah tanpa surat, tanpa izin pengadilan, mau menggeledah rumah, interogasi. Saya katakan pada polisinya itu yang mengatakan Marpaung kalau nggak salah itu polisi bilang, lupa, saya tanya di KUHAP saya baca tidak pernah interogasi, yang ada penyelidikan dan penyidikan. Wah ya itu bagiannya. Terus saya tanya, mana surat perintahnya? Nggak bisa menunjukkan. Mana surat izin penggeledahan dari pengadilan? Tidak bisa menunjukkan. Marah dia, Pak. Siapa marah? Polisi, saya diteleponkan ke subditnya yang katanya pernah nembak John Key itu. Saya dimaki, Pak. Kau ini anjing babi. Advokat begitu kan. Mempersulit penyelidikan. Bagaimana itu? Wah, ini saya beranggapan, wah, saya berhadapan dengan polisi hutan ini. Bukan polisi Polda Metro Jaya nih. Wah, ya sana orang banyak, kita mau apa, Pak? Ya, saya diam saja. Setelah itu rumah digeledah semua digeledah, diambil semua, dibawa ke Polda. Dia hanya menunjukkan foto saja, ini teman-temanmu sudah dibawa ke Polda. Saya silakan, ayo mari. Karena advokat itu penegak hukum, Pak, saya setuju mendukung saudara polisi. Tapi walaupun kena maki begitu ya sakit hati, Pak. Malam itu diinterogasi betul, Pak, oleh Wadir sampai pukul 5 pagi baru dipulangkan. Ya, kita tetap mengacu advokat adalah penegak hukum, menjunjung tinggi komitmen dengan polisi, tidak menghalang-halangi. Setelah itu besoknya rekonstruksi di
GI. Oliver. Ya, Oliver. Setelah itu saya cermati, Pak, dalam rekonstruksi itu saya cermati, polisian tunjukkan kabar, Pak. Adegan ini, Pak. Adegan ke-51 ini. Setelah itu pesan Jessica bisa minumnya dikeluarkan. Saya singkat aja sampai ke gambar 51. Gambar 51 ini menunjukkan bahwa Mirna sudah minum, baunya nggak enak kopi, terus dibaukan ke Jessica. Ini sudah minum, Pak. Ini yang ngangkat gelas ke Jessica ini Mirna. Mirna, peran pengganti pegawainya Oliver. Iya. Peran rekonstruksi. Setelah adegan 5052, ini Hani nggak percaya kalau itu kopi tidak enak dan bau menyengat. Dia mencoba mencium Atau mencicipi? mencium dulu, Pak. Nah, setelah nggak lama kemudian dia mencicipi. Ya, adegan ke-53 dia mencicipi. Nah, ini kalau ada cyanida mencicipi yang begini, mati nggak? Pertanyaannya. Nah, setelah mencicipi, nggak lama kemudian saya lanjutkan. Masih melihat menu, karena kopinya tidak enak, masih melihat menu ini. Masih melihat menu, sementara Jessica disuruh oleh Mirna memesan air karena tenggorokannya ini rasanya haus, seperti orang Jawa bilang terkancing gitu, seperti orang dicekik gitu. Ya. Setelah itu air belum datang, tidak lama kemudian langsung dia kejang-kejang hanya mengeluarkan liur saja, bukan busa. Nah, setelah dia mencari liur ini, mereka dua-dua ini panik ya. Pertanyaannya, mengapa Jessica dituduh meracuni Mirna? Nah, ini bukti bahwa yang satu minum kopi yang sama, yang satu Hani minum juga tidak tewas. Kalau dosisnya Hani lebih kecil, bisa terjadi dong? Enggak, satu cangkir 2 orang. Terus dicicipi pegawainya Oliver lagi, 1 tetes katanya. Tidak mati juga. 2 orang tidak mati, 1 orang mati. Apakah itu kopinya? Kalau yang Berkandung cyanida. kalau yang 2 tenggak minumnya mati. Menurut Humas dari Polda, kopinya setelah dites di laboratorium mengandung cyanida 15 gram per liter. Nah, itu kalau 15 gram per liter itu satu kampung bisa mati semua, Pak. Ya. Terus berubah lagi 3 gram per liter. Nah, ini ilmuwan atau main-main ini? Tebak-tebakan atau ilmuwan betul ini menganalisa cyanida? Saya yakin cyanida itu tidak bisa dianalisa seperti itu. Seperti lapor itu menganalisa. Saya tanya pakar ahli forensik, manusia tidak tanya saya. Sebagai advokat saya nggak mau dikatakan wah ini blow on ini. Saya tanya-tanya pada pakar-pakar forensik, manusia yang nggak minum cyanida kalau mati dalam 3 sampai 6 jam itu otomatis lambungnya mengeluarkan cyanida alam. Nah, pertanyaan saya, kalau itu memang kopinya mengandung cyanida macam apa? Mohon dijelaskan sebagai alat bukti. Mengandung cyanida apa? Apalagi itu otopsinya setelah 4 hari, tanggal 6 kejadian, tanggal 10 baru diotopsi. Nah, setelah melalui permintaan dari Kita lanjutkan setelah rehat, tapi sebelum rehat saya mau kasih hormat